mewawancarai Ibu Dian. Oke, tentang Sebelumnya mohon izin dulu ya Bu, terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya juga ingin banyak belajar dari Bu Dian terkait dengan keputusan dalam pengambilan keputusan itu. Baik Bu Dian, sudah bisa dimulai ya? boleh. Dia, saya ingin tanya, apakah selama ini bagaimana Ibu Dian dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema atau rujukan moral? Ya, dilema etika sama rujukan moral, karena kan saya alumni guru penggerak. Iya. Jadi untuk memetakan mana yang dilema etika dan mana rujukan moral itu pasti sudah paham. Terus dalam pengambilan keputusan biasanya hanya berdasarkan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya, lalu berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut dalam keputusan yang akan diambil gitu. Jadi walaupun sebagai pimpinan enggak serta-merta selalu mengambil keputusan itu sendiri gitu, jadi harus melibatkan banyak orang. Begitu ya Bu. Jadi yang Ibu identifikasi dicoba adalah mengumpulkan data, kemudian Sebanyak-banyaknya latar belakangnya masalahnya seperti apa. melibatkan. Melibatkan pihak-pihak yang terkait. Baik Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, terus sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kita ada sama-sama benar dan Sama-sama mengandung nilai kebajikan. Prinsipnya kan di antara yang baik pasti ada yang terbaik gitu, dan di antara yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan pasti ada yang paling bermanfaat gitu. Jadi difokuskan prioritasnya mana yang mau kita ambil gitu. Kita mau mencari yang baik atau mencari yang terbaik. Terus seperti yang di awal tadi, dicari latar belakangnya. Semuanya pasti punya latar belakangnya kenapa seperti itu, dan lalu kita menilai dulu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berdiri pada sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya masalah A, kita jangan berdiri dari sisi perspektif kita aja, kita berdiri di perspektif berbagai sisi gitu. Jadi kita bisa menilai satu masalah itu secara real dari berbagai macam sudut pandang, lalu baru bisa disimpulkan kita harus mengambil kebijakan yang seperti apa gitu. Yang jelas harus mencari fakta real dulu, seperti apa, letakkan sudut pandangnya kita, yang jangan hanya saya sebagai pimpinan, kalau saya sebagai mereka di mana, kalau saya sebagai penonton seperti apa gitu. Jadi menempatkan diri ya Bu ya, di sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kan kita bisa ngerasain nih, oh ini kalau secara perspektif orang lain seperti ini nih masalah ini dari perspektif yang berbeda seperti ini gitu. Jadi Ibu kayak skala prioritas yang mana nih, kita mau mendahulukan yang mana nih, karena kan pasti ada yang membuat bimbang, pasti ada yang membuat ragu gitu kan. Iya fokus ya, jadi menentukan skala prioritas, terus bagaimana menempatkan diri ke orang-orang tersebut, jadi bisa sudut pandang yang berbeda-beda dari perspektif yang berbeda-beda. Baik Ibu, selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya sih mengumpulkan pihak-pihak terkait dulu, karena setiap pihak kan pasti punya argumen dan latar belakang yang berbeda-beda nih gitu. Dari pendapat A mungkin seperti ini, dan dari pendapat B mungkin seperti ini. Dikumpulkan sebanyak-banyaknya dulu informasi. Cari informasi Sebanyak-banyaknya. Setiap mau ngambil keputusan, kumpulkan semua pihak terkait, gali dulu informasi sebanyak-banyaknya yang bisa mendukung dalam pengambilan keputusan apa aja. Terus menimbang apa nih yang mau kita titik
benang merah yang mau kita ambil itu apa gitu. Jadi fokus akar masalahnya, benang merahnya yang mau kita ambil apa, karena kan di setiap pengambilan keputusan itu pasti ada sebab akibat. Sebaik apapun keputusan kan pasti akan berakibat, dan sebermanfaat apapun keputusan yang diambil pasti ada pihak-pihak yang tidak mendukung pasti gitu. Jadi mencari benang merahnya apa yang mau diambil itu apa, fokusnya apa yang mau diambil, sehingga ketika kita sudah fokus pada poin yang mau dituju, seberat apapun nanti resiko dari keputusan yang diambil itu sudah prepare gitu, udah nge-prepare, sudah disiapin, oh ini nanti kalau keputusan yang diambil A akibatnya bakalan B, C, D gitu, kalau yang diambil B berarti bakalan E, F, G gitu. Jadi sudah prepare, sudah fokus nih, oh sudah prepare nanti akibatnya akan seperti apa, imbasnya akan seperti apa, dampak impactnya seperti apa gitu. Jadi sudah di prepare. Kalau kita sudah menggali informasinya semua, terus kita fokus sama benang merahnya pun sudah dimusyawarahkan kepada pihak-pihak Jadi Ibu yang berkepentingan. jangka pendeknya, jangka panjangnya Iya, sudah dipikirkan, karena setiap keputusan itu pasti ada sebab akibatnya. Baik Ibu. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menurut Ibu dilema etika? Yang paling efektif ketika kita sudah komunikasikan dan sudah dimusyawarahkan, nggak cuma sendiri, pengambilan keputusannya tidak sepihak, sebagai pimpinan melibatkan pihak-pihak terkait, itu pasti sudah paling efektif, karena kan sudah dengan memusyawarahkan berbagai macam ide dan pendapat yang muncul, sudah memusyawarahkan berbagai macam option dari solusi yang mau diambil. Kalau solusi A nanti seperti apa, solusi B seperti apa, solusi C seperti apa. Jadi kalau dengan sudah melibatkan semua pihak yang terkait dalam masalah tersebut, pasti itu sudah paling terbaik gitu. Jadi jangan sebagai pimpinan itu otoritas pimpinan terus mengambil keputusan sendiri, harus banget kan saya pimpinan nih, ini hak mutlak saya untuk mengambil keputusan. Oh enggak gitu. Jadi emang harus melibatkan semuanya, kita dengarkan aspirasi, kita dengarkan ide-ide yang muncul. Siapa tahu dari salah satu mereka menemukan solusi yang tidak terpikirkan oleh kita. Misalnya apa Bu? Itu misalnya pada kasus apa gitu pernah terjadi? Kasus kita yang sering kasus terhadap siswa ya, yang berhubungan sama siswa, kekerasan misalnya kan. Kita biasanya kan hanya mengumpulkan tim anti kekerasan, wakil kesiswaan gitu kan. Nah, ketika kita sudah kumpulkan mereka terkadang memberikan solusi, oh gimana sih kalau kita tim PPK salah satu promotionnya, salah satu aksinya itu kita sering melibatkan aparat-aparat terkait untuk memberikan solusi promo apa namanya, anti bullying, anti kekerasan seperti itu. Kita mendatangkan pihak-pihak dari luar, jadi nggak melulu yang memberikan materi itu guru gitu. Siapa tahu dengan menghadirkan pihak-pihak dari luar itu lebih terasa menyentuh kepada siswa gitu, materinya lebih dapet, lebih kena gitu. Jadi yang seperti itu kan terkadang tidak terfikirkan tuh gitu. Dari saya juga biasanya hanya, oh ini kan udah ada tim, kita sudah ada wakil gitu. Biasanya ya udah dari kita bikin kampanye, kita bikin acara gitu yang tujuannya ke sana, dan setelah mereka dikumpulkan mereka punya loh banyak ide-ide gitu. Bisa dengan menghadirkan wali murid yang menginspirasi, yang pernah punya masalah tuh. Nah, ya itu dia. Terkadang yang punya masalah dan yang sudah selesai itu lebih dapat diterima oleh siswa karena dia menceritakan real gitu, tidak dibuat-buat. Jadi pernah ada kasus misalnya bullying di Iya, sekolah di sekolah. Jadi salah satu langkah yang mau Ibu ambil melibatkan banyak pihak. Iya. Jadi ke anak juga, ke anak dan ke korban dan pelaku. Jadi gimana Bu? Kalau ke korban dan pelaku kan awalnya tadinya hanya
memandatkan tim anti kekerasan dengan wakaf kesiswaan. Ternyata sekolah ini memang karena lingkungan pasar, sekolah yang butuh lebih banyak edukasi tentang itu gitu. Jadi tidak hanya pada saat korban dan pelaku ini, tapi siswa yang lain yang memang saat ini tidak terindikasi sebagai korban dan pelaku, tapi mereka ternyata butuh diedukasi gitu. Jadi kebutuhannya tidak hanya karena ada kasus gitu, tapi ternyata mereka ini tipikal yang memang background dari keluarganya minim pengetahuan tentang itu gitu, dan mereka banyak melihat di masyarakat yang bisa menstimulus mereka untuk melakukan itu gitu. Jadi kami melihat ini butuh nih diedukasi, walaupun hal-hal kecil kan ternyata dampaknya bisa luar biasa. Nah, setelah Ibu mengambil keputusan-keputusan itu, pastikan ya ada tantangan-tantangan yang terjadi ya dalam proses pengambilan keputusan itu. Kalau boleh, hal-hal apa sih Bu yang selama ini menjadi tantangan-tantangan Ibu dalam proses pengambilan keputusan berhubungan dengan dilema etika? Kalau tantangan itu yang pasti di antara pihak yang setuju, pihak yang pro pasti ada pihak yang kontra. Dan menyamakan persepsi untuk semua pro terhadap keputusan yang diambil itu memang rasanya hampir hampir tidak mungkin untuk membuat orang semua suka dengan apa keputusan yang kita ambil gitu. Dan tantangannya di situ, bagaimana kita meyakinkan bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah kita pikirkan dampaknya, sudah yang paling minim resikonya, dan bisa diterima oleh berbagai macam pihak. Gitu ya Pak, sudah tantangannya itu menyamakan itu tadi ya, menyamakan persepsi berbagai pihak yang kontra, yang kurang setuju dengan keputusan-keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kemudian apakah itu langsung Ibu selesaikan di tempat itu juga? Nah, dan apakah memiliki satuan jadwal itu dapat untuk menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa? Kalau terjadwal enggak, kita insidental. Jadi pada saat kejadian langsung diselesaikan, karena kan kita punya 500 lebih siswa dengan 32 guru dan dengan 500 lebih juga wali murid, yang itu memungkinkan untuk akan terjadi permasalahan dari setiap hari berjalan gitu. Jadi semakin ditunda akan semakin menumpuk gitu. Jadi kalau kita di sini insidental, hari ini timbul masalah, hari ini juga harus selesai. Jadi di tempat dong. Di tempat. Jadi Tapi melalui prosedur. Iya, melalui prosedur. Jadi begitu terjadi masalah, hal-hal ada yang perlu didiskusikan, kita langsung berkumpul, kita langsung bermusyawarah, kita langsung mencari solusi gitu. Jadi saat itu juga langsung didiskusikan langkah apa yang mau diambil. Jadi enggak jadwal hari ini kasus ini, jadwalnya ini kita ini musyawarah enggak dijadwalkan, karena kan kita dengan sebanyak itu siswa memungkinkan untuk setiap hari timbul masalah gitu. Jadi insidental, hari ini timbul masalah, hari ini juga harus diselesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan nanti numpuk lagi, datang lagi masalah baru. Tapi melalui prosedur yang tadi. Prosedurnya tetap berjalan. Iya. Iya. Ibu, setelah ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika? Tadi kan ada tantangan. Sekarang apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah gitu Ibu dalam? Kalau seseorang enggak, tapi kalau tim iya. Iya. Gitu. Kita punya saya punya beberapa waka yang memang proaktif ketika diajak untuk berdiskusi, bermusyawarah, dan kita punya guru-guru yang sigap gitu. Ketika ada insidental, masalah muncul, saat itu juga siapapun yang ada di tempat itu standby gitu. Oke, walaupun kita sudah bentuk timnya, satu tim itu berisi 4 orang guru dengan satu komite sekolah, yang komite sekolah kan tidak standby di sekolah, tapi 4 guru ini kan terkadang ada yang jam pagi dan ada yang jam sore. Ketika yang 2 di jam pagi terdapat masalah di pagi kan hanya 2 orang, tapi guru-guru yang lain walaupun tidak termasuk dalam tim, mereka
alhamdulillahnya saya punya guru yang Siaga ya. siaga. Teamworknya luar bagus biasa. sekali ya, Masya Allah, luar biasa. Nah Ibu, terakhir ya, dari semua hal yang telah disampaikan gitu Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Jadi dalam mengambil keputusan ternyata kita tidak boleh menyalahgunakan jabatan sebagai pimpinan untuk serta-merta mengambil hak dalam pengambilan keputusan. Kita tetap harus bermusyawarah, kita tetap butuh orang lain untuk sharing pendapat, mencari solusi yang terbaik di antara yang baik. Gitu. Jadi jangan jangan menyalahgunakan jabatan untuk kemudian menjadi angkuh gitu. Karena kan terkadang kapasitas berpikir kita itu terbatas. Yang kita tidak terpikirkan terkadang terpikirkan oleh orang-orang lain, dan kita tidak boleh mengecilkan, oh dia hanya guru, saya pimpinan, harus dari saya pendapatnya, enggak gitu. Terkadang ide itu muncul dari siapapun. Bentuk teamworknya itu ya Bu ya, jadi saling tukar pikiran, saling menyamakan persepsi, terus mengumpulkan berbagai sudut pandang, kemudian mencari solusi Ya, terbaik. Karena pasti ada yang terbaik di antara yang baik. Luar biasa Ibu Dian, terima kasih banyak ya Bu atas bincang-bincang kita hari ini gitu. Banyak sekali yang bisa saya ambil dalam percakapan ini terkait dengan pengambilan keputusan gitu, mengenai berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam instansi sekolah ini. Terima kasih ya Bu Dian ya atas partisipasinya, atas kesediaannya untuk wawancara. Bu, assalamualaikum. Inspirasi ya. Iya, sangat Waalaikumsalam. menginspirasi. Assalamualaikum, Bu Melina. Waalaikumsalam nih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, Umi, jadi begini, saya itu kesini ingin berniat wawancara Umi terkait dengan bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan atau mengambil kebijakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon izin, apakah Umi bersedia saya wawancara hari ini? Insya Allah akan dibantu nih. Masya Allah, terima kasih banyak ya Umi Lina terkait dengan kesediaan untuk diwawancara hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak pelajaran khususnya pada kami semua terkait dengan bagaimana pengalaman ini mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, saya mulai ya Umi. Iya, silahkan. Baik. Umi, selama ini bagaimana Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Umi Uki. Sebenarnya untuk dilema ITK dan rujukan moral ini sebenarnya agak bahasa baru ya untuk saya, tapi saya yakin kita tuh pasti sudah pernah mengalaminya, ditemukan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika. Saya sendiri karena baru menjadi kepala sekolah gitu, jadi merujuk dari berbagai permasalahan yang sudah saya alami sebelumnya gitu, ketika menjadi guru, bahkan sekarang setelah menjadi kepala sekolah. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan dilema etika ini, pastinya kita itu dihadapkan kepada dua keputusan yang mungkin sama pentingnya ya, sama benarnya gitu. Makanya di situ ada dilema ketika kita memutuskannya. Kalau untuk yang bujukan moral, yang kasus permasalahan bujukan moral itu sepertinya sudah bisa kita tangkap gitu. Apakah dia memang terlihat permasalahan itu benar atau salah. Jadi mungkin pengambilan keputusannya itu bisa jauh lebih cepat gitu dibandingkan ketika kita dihadapkan pada permasalahan tentang dilema etika tersebut. Jadi mungkin mengidentifikasinya ya itu dilihat dari bagaimana permasalahannya, seperti itu. Baik, Masya Allah.
Jadi mengidentifikasinya bagaimana permasalahan itu. dihadapkan pada Situasi. ya. Baik, Umi, selama ini bagaimana sih Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Umi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua keputusan, dua masalah itu sebenarnya itu bernilai sama-sama benar atau memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Ya, ini sebenarnya kembali lagi merupakan pilihan yang sulit gitu, pilihan yang sulit apalagi sama-sama benar. Tapi kita kembali lagi merujuk kepada peraturan bahwa setiap dari sekolah itu pasti ada peraturan yang mengikat gitu. Jadi apakah pilihan tersebut itu bertentangan tidak dengan peraturan, sesuai tidak dengan hukum yang ada. Kalau seandainya memang di antara dua pilihan itu sama-sama tidak melanggar peraturan, maka kita bisa memilihnya mungkin dengan pilihlah yang paling kecil mudaratnya, artinya paling sedikit lah yang menimbulkan hal-hal yang tidak baiknya, begitu. Mungkin seperti itu kalau dalam pengambilan keputusan di mana kita dihadapkan pada kondisi yang sama benarnya. Jadi kira-kira yang mana yang paling kecil mudaratnya, yang mungkin nilai kebajikannya juga lebih besar dan mungkin dirasakan kepada orang lain itu lebih tidak banyak ruginya, seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Umi lakukan selama ini? Setelah ada masalah itu, bagaimana sih langkah-langkah yang Umi lakukan? Yang pasti ketika kita mendapatkan sebuah masalah itu kita harus mencari dulu informasi, mencari secara detail informasi mengapa permasalahan itu bisa timbul, baru kita bisa menyelesaikannya. Jadi kita lihat juga masalahnya. Kalau dia masuk ke dalam dilema etika gitu kan, pastinya kita harus meminta pendapat ya. Kalau saya sendiri, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Saya kebetulan mempunyai 2 wakil kan, jadi mereka tuh kita sering sharing pendapat, walaupun tidak ada permasalahan pun dalam hal apapun kita sering sharing gitu, bagaimana permasalahan ini, bagaimana caranya. Nah, kita ini dulu identifikasi dulu permasalahannya, setelah itu kita lihat dulu duduk permasalahannya seperti apa. Nah, barulah kita sama-sama nanti mencari jalan keluarnya seperti apa. Dan kembali lagi kita cari keputusan yang terbaik, keputusan yang kira-kira paling sedikit mudaratnya, yang bisa membuat semuanya itu menjadi keadaannya menjadi lebih aman gitu, keadaannya menjadi lebih nyaman. Permasalahannya selesai, keadaannya juga menjadi aman. Jadi menemukan win-win solution. Iya, betul itu. Jadi yang tidak merugikan satu sama lain gitu. Baik, Umi Lina, selanjutnya adalah hal-hal apa saja sih yang selama ini Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika gitu? Efektif ya, yang pasti yaitu kalau saya sih mengetahui dulu duduk permasalahannya seperti apa. Setelah itu kita saling kaitkan gitu, permasalahan itu dengan penyebabnya apa gitu, penyebabnya apa. Setelah kita mengetahui secara keseluruhan dari permasalahan itu, barulah kita mungkin membutuhkan berbagai pendapat. Ya memang tidak semuanya gitu, tapi pendapat orang-orang yang mungkin memang bisa saya percaya dan memberikan banyak masukan. Nah, setelah itu dari berbagai masukan itu kita timbang lagi gitu, kita perhatikan lagi manakah gitu yang lebih baik dari ini semua. Apakah keputusan yang akan kita berikan ini berefek buruk atau tidak itu. Nah, jadi barulah nanti kita putuskan. Tapi setiap keputusan pastinya ada resikonya gitu. Nah, resiko itu kan sudah harus kita pikirkan gitu, seperti apa resikonya. Tapi kembali lagi, efektifnya sebuah keputusan itu tentunya dengan pertimbangan yang matang. Kita butuh juga pendapat orang lain yang mungkin punya pendapat yang bisa membantu kita lebih terbuka pikiran. Seperti itu sih Umi Lufi. Ya. Baik,
biasa. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Tadi yang dianggap efektif. Nah sekarang yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika. Tadi kan Iya. efektif, sekarang tantangan. Yang pasti tantangan itu adalah sebuah kebingungan ya. Iya. Nah gitu, jadi kebingungan yang timbul di dalam diri kita itu terkadang membuat kita itu apalagi nanti kalau kita sudah dihadapkan dengan, kan kalau dilema apa tuh namanya, etika itu ada yang paradigmanya itu yang antara kasih sayang itu ya Mia, Iya, gitu, betul. dengan yang seharusnya ini untuk semua orang, tapi karena kita ada rasa kasih sayang jadi kita jadi seperti, nah itu kebingungan itu yang sebenarnya menjadi tantangan gitu. Benar-benar mengesampingkan perasaan dan pikiran kita yang harus kita kedepankan itu benar-benar baik nggak sih ini, seperti itu, bagus nggak sih ini yang kita ambil. Nah itu adalah tantangannya, terutama ketika kita mencoba membuat sebuah keputusan itu sendiri gitu. Terus ketakutan atas sebuah resiko dari keputusan yang kita ambil itu juga adalah tantangan ya, yang kadang-kadang membuat kita itu mau maju ke depan, mau membuat sebuah keputusan tuh jadi seperti maju mundur. Tapi insya Allah seiring dengan pengalaman dan berbagai pengalaman, berbagai pendapat ataupun kita belajarlah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah juga untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Insya Allah sih tantangan itu bisa kita lalui seperti itu. Iya, baik. Baik, selanjutnya adalah apakah Umi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah penyelesaiannya itu di tempat gitu, di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk, kalau ada bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kembali kepada bentuk permasalahannya. Ada kalanya permasalahan itu bisa langsung diselesaikan di tempat. Contohnya beberapa guru meminta pendapat gitu, Umi bagaimana ya kita dihadapkan kepada keadaan yang seperti ini. Oh silakan nih ambil yang begini gitu, ambil yang begini, ini begini. Terutama ketika kita ada event atau permasalahan anak gitu, bisa dengan cepat kita menyelesaikannya. Tapi kalau untuk permasalahan yang mungkin agak sedikit berat gitu ya, pasti akan kita temui itu permasalahan, apalagi tentang dilema ini, dilema etika ini. Kita punya bukan jadwal ya, tapi pertemuan yang mungkin memang untuk membahasnya gitu, ada step-stepnya. Kita pernah punya pengalaman sini sebuah permasalahan gitu. Nah itu yang pada akhirnya melibatkan yayasan gitu, melibatkan guru-guru, melibatkan orang tua, dan kita punya jadwal khusus untuk saling sharing dan bermusyawarah gitu untuk menyelesaikan itu. Karena pada waktu itu pilihannya juga sulit, sama-sama sulit, tapi ya itu kembali kita harus mendengar dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi bagaimana dari pihak yayasannya, bagaimana dari pihak orang tua, bagaimana dari pihak guru. Nah setelah dipadukan barulah kita mengambil sebuah keputusan gitu yang terbaik gitu. Tetap ada solusi untuk bertemu gitu, untuk membuat jadwal, tapi itu tergantung dari permasalahannya gitu. Jadi tidak tiap kali. Dengan guru itu pasti kita membicarakan, kita ada rapat evaluasi. Nah itu kan salah satu penjadwalan ya dari setiap permasalahan, evaluasi setiap anak-anak yang di kelas gitu, bagaimana pembelajarannya. Ini loh Umi, ada anak yang mungkin begini. Nah itu kan sebuah permasalahan yang terjadi yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh guru gitu. Nah dalam itu setiap bulan pasti kita ada rapat evaluasi gitu. Nah barulah nanti dikasih pembinaan seperti apa, atau ada pendapat pengalaman lain dari guru lain gitu yang mungkin bisa jadi masukan gitu untuk teman-teman yang lain. Jadi perspektifnya berbeda-beda ya, pandangnya berbeda-beda ketika terjadwalkan sebuah, nanti ada kita temukan pasti kan dalam laporan permasalahan. Iya betul itu nih, seperti itu. Selanjutnya Umi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Umi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi
Jadi faktor-faktor atau seseorang yang memudahkan Umi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Alhamdulillah di dalam pekerjaan saya sebagai kepala sekolah, saya tuh banyak didampingi oleh orang-orang yang mensupport, yakni ada wakil, ada TU gitu, ada bendahara, dan ada guru-guru senior dan juga guru-guru muda yang kadang-kala secara tidak langsung mereka tuh memberikan banyak hal gitu ya. Jadi orang-orang ini pasti gitu menjadi salah satu faktor gitu bagaimana saya memberikan sebuah keputusan. Tapi itu tadi nih, tidak menutup kemungkinan juga saya memberikan keputusan yang mungkin kurang baik gitu ya. Nah, siap menerima aja gitu loh, maksudnya akan masukan dari orang lain gitu. Mungkin pendapat ya gitu. Oh iya ya, kurang ini ya, bagusnya mungkin begini gitu kan. Jadi kita juga harus lebih terbuka gitu untuk menerima pendapat, karena kita juga kan dalam proses belajar semuanya seperti itu. Iya ya, jadi kita berkolaborasi. Iya, berkolaborasi itu iya jelas. Masya Allah. Sekarang pertanyaan terakhir Umi gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Umi petik dari pengalaman Umi mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang berhubungan dengan nilai etika? Pengalamannya yang pasti lebih berhati-hati, itu yang pertama ya. Dalam mengambil keputusan itu lebih berhati-hati, apakah ini baik untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya gitu. Apakah ini baik untuk orang-orang di sekitarnya, apakah ini memang menjadi solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi kita dituntut menjadi lebih bijaksana gitu dalam pengambilan keputusan. Itu adalah sesuatu yang paling hikmah untuk diri saya gitu. Terus bagaimana sih kita itu membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita juga, walaupun sebagai kepala sekolah, tapi tetap kita tidak lepas dari peran orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu nih. Jadi pengambilan keputusan itu memang harus kita lihat secara luas gitu. Kita lihat permasalahannya, kita lihat bagaimana solusinya. Jadi baik tidak untuk orang lain gitu, kita dengar pendapat juga, insya Allah gitu, mudah-mudahan ya ada masalah dan ada penyelesaian dengan baik gitu, insya Allah ya Mia. Wah, luar biasa sekali perbincangan hari ini. Iya, Wawancara hari ini banyak sekali yang saya terima juga Umi atas wawancara ini. Makasih banget, terima kasih banyak atas kesediaan Umi untuk bersedia saya wawancara gitu. Jadi saya banyak belajar dari bagaimana Umi mengambil keputusan ini gitu, dari masalah yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, kemudian dikaitkan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan apa gitu, sehingganya keputusan itu tidak merugikan banyak orang. Itulah. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama Umi. Luar biasa ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sama-sama ya Umi. Terima kasih ya. Iya Umi.